Hari itu adalah hari yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku, seorang gadis sederhana dari keluarga biasa di kota kecil, tiba-tiba dipinang oleh seorang pria yang datang jauh dari Afrika. Dia bukan sembarang pria. Dia adalah seorang bos besar perusahaan ekspor-impor internasional, kaya raya, berwibawa, dan penuh karisma. Namanya Emer Jamal. Pria berkulit gelap dengan sorot mata tajam yang selalu menimbulkan wibawa di setiap langkahnya. Pernikahan kami digelar begitu mewah. Undangan datang dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat, pengusaha, hingga tamu penting internasional. Gedung pernikahan dipenuhi bunga eksotis, musik orkestra mengalun, dan lampu kristal berkilauan menyilaukan mata. Semua orang memandangku dengan tatapan iri. Seorang gadis sederhana yang beruntung mendapatkan seorang suami seperti Jamal. Namun di balik senyumku yang terpampang sepanjang acara, hatiku dipenuhi rasa bingung dan ragu. Aku tidak benar-benar mengenalnya. Lamaran datang terlalu cepat. Hanya 3 bulan setelah pertemuan pertama kami di sebuah acara bisnis ayahku. Jamal begitu meyakinkan, begitu tegas, dan keluargaku tak kuasa menolak karena kebaikan serta janji masa depan yang dia tawarkan. Aku hanya bisa mengikuti arus, mengenakan gaun putih panjang dengan veil menjuntai, melangkah ke pelaminan dengan hati bergetar. Saat itu, aku hanya bisa berdoa semoga pilihanku tidak salah. Setelah pesta usai, tamu-tamu pamit, dan keluarga kembali ke hotel masing-masing, aku digiring menuju kamar pengantin. Kamar itu sangat luas. Dihiasi lilin aromaterapi, tirai berwarna emas, dan ranjang besar berhias kelambu putih. Semuanya terasa begitu mewah, tapi juga asing. Aku menunggu Jamal masuk, jantungku berdegup kencang. Malam pertama adalah hal yang seharusnya penuh cinta, tapi bagiku lebih banyak rasa gugup. Aku memandangi gaun putihku yang sudah kuganti dengan nikgon sutra tipis, lalu duduk di tepi ranjang dengan tangan bergetar. Pintu kamar terbuka. Jamal masuk dengan langkah tenang. Ia mengenakan jubah hitam elegan, wajahnya serius namun tetap menyimpan senyum tipis. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan kegugupanku. Sayang, suaranya berat dan berwibawa, malam ini bukan sekadar malam pengantin biasa. Ada sesuatu yang harus kau ketahui. Aku menoleh cepat. Apa maksudnya? Jamal mendekat, duduk di sampingku. Dia tidak langsung menyentuhku, melainkan menatapku dalam-dalam, seakan mencari keberanian untuk mengatakan sesuatu. Aku tidak pernah menikah hanya untuk sekadar menambah istri atau mencari pewaris, katanya perlahan. Aku memilihmu karena ada alasan lain. Kau mungkin belum tahu, tapi pernikahan ini adalah bagian dari sebuah janji yang harus kutepati. Aku tercengang. Janji? Kepada siapa? Dia menghela napas panjang lalu bangkit, mengambil sebuah kotak kayu kecil dari lemari. Kotak itu tampak tua, berukir motif Afrika kuno. Jamal menyerahkannya padaku. Dengan tangan gemetar aku membuka kotak itu, dan di dalamnya ada sebuah kalung emas kuno dengan liontin berbentuk mata. Itu milik keluargaku, ujar Jamal lirih. Legenda mengatakan, perempuan yang mengenakan kalung itu akan menjadi pelindung bagi garis keturunanku. Aku sudah mencarimu sejak lama. Dan saat pertama kali aku melihatmu, aku tahu kau adalah orangnya. Aku tercekat. Bagaimana bisa? Aku hanyalah gadis biasa. Tidak ada hal istimewa dalam diriku. Kau salah orang, Jamal, kataku lirih, berusaha menahan air mata. Aku bukan siapa-siapa. Namun Jamal tersenyum tipis, lalu menggenggam tanganku erat. Tidak, kau justru orang yang kucari. Kau memiliki sesuatu yang bahkan mungkin kau sendiri tidak menyadarinya. Alih-alih langsung memelukku atau membawaku ke ranjang, Jamal justru mengambil kalung itu dan menggantungkannya ke leherku. Saat liontin menyentuh kulitku, aku merasakan sensasi aneh, hangat, bergetar, seperti ada energi yang mengalir masuk ke dalam tubuhku. Aku terkejut. Apa yang terjadi padaku? Jamal menatapku serius, lalu berkata,
Sekarang kau sudah menjadi bagian dari keluargaku sepenuhnya. Aku tidak menikahimu hanya karena cinta, tapi juga karena takdir. Malam ini, kau akan mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Aku terdiam. Malam pertamaku tidak seperti yang kubayangkan. Tidak ada ciuman lembut yang berujung pada kasih sayang, tidak ada bisikan mesra seperti cerita-cerita romantis yang biasa kudengar. Malam itu penuh dengan pengakuan, rahasia, dan kejutannya yang menakutkan sekaligus memikat. Jamal lalu duduk di sampingku lagi, menatapku dengan mata penuh rasa. Aku tidak ingin menakutimu, sayang. Tapi aku ingin jujur sejak awal. Jika kau memilih bertahan denganku, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Akan ada tanggung jawab besar, bahaya, dan rahasia yang harus kau jaga. Tapi jika kau pergi sekarang, aku tidak akan menahanmu. Hatiku bergetar mendengarnya. Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan semua ini? Aku sudah terikat dalam pernikahan. Dan kini kalung itu seolah menyatu dengan tubuhku. Aku menatap Jamal, mencoba membaca matanya. Meski penuh misteri, aku bisa melihat ketulusan di balik sorot matanya. Aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar memilihku bukan hanya karena harta atau nafsu, melainkan karena alasan yang jauh lebih besar. Aku menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan Jamal erat. Aku tidak tahu apa yang menungguku di depan. Tapi aku memilih untuk percaya padamu. Aku akan tetap di sini, sebagai istrimu. Mata Jamal berkilat, dan untuk pertama kalinya malam itu, dia memelukku erat. Hangat tubuhnya menenangkan ketakutanku. Malam pertama kami tidak diwarnai dengan gairah, tapi dengan ikrar dan rahasia. Aku tidur dalam pelukannya, dengan kalung misterius itu masih menggantung di leherku, menyadari bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan aku tahu, ini baru permulaan.